Email dari 104.4 FM Semarang Female Station. Kerabat Imelda, kita sudah terhubung dengan Angga yang ada di Madiun. Halo, selamat malam Mas Angga. Selamat malam Mas. Oke, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas? Ya, dengar banget Mas. Oke. Alhamdulillah. Baik, silakan Mas Angga diceritakan ini kapan dan di mana kejadiannya. Pertama kali ya, kejadian ini pada saat pindahan saya dari Semarang ke Madiun gitu Mas. Oke. Kemudian di Madiun, saya asli Semarang, istri aslinya Madiun gitu. Jadi kejadian berturut-turut sampai tahun yang ketiga ini. Jadi kejadian pertama pada saat saya pindahan dari rumah itu kan rumah masih belum beres. Saya pembayaran dulu sama si pemilik rumah. Kok saya cari-cari rumah, kok ini rumahnya miring ya, saya langsung kalau bisa 3 tahun ke depan sekalian Mas gitu. Nah 3 tahun ke depan saya bayarkan. Kejadian pertama pada saat saya bersih-bersih sama saudara saya itu di belakang banyak sekali ibarat kata seperti sekelebat. Pertamanya belum terlalu nampak Mas. Belum terlalu nampak. Setelah itu hari yang keduanya pada saat kakak saya mau pasang AC ya di kamar ya. Itu sampai maghribnya itu baru saya jelas sekali, saya habis selesai sholat maghrib itu saya tidur ada sekumpulan seperti orang dari yang tua sampai yang kecil itu saya melihat di depan kamar saya gitu, depan kamar tidur saya gitu loh. Jadi itu saya kok gak lihat orang ini, terus baru saya sadar melihat kok orangnya gak ada gitu loh Mas. Nah setelah itu istri saya, kejadian istri saya kedua tahu-tahu jatuh terperosot pada saat ke arah dapur gitu loh Mas, ke arah dapur. Istri saya tadinya sudah nggak betah gitu, tapi kita berusaha ya udah, kita rumah ini harus diselamatin, rumah ini kita harus doakan gitu. Nah seiring berjalannya waktu agak tenang, tahu-tahu itu air itu kan kendala Mas, air itu kendala kan, di belakang ada sumur gitu. Nah di belakang itu ada sumur. Pada saat sumur itu kita benerin sampai mau maghrib itu nggak bener-bener. Baru setelah itu akhirnya kakak saya memutuskan untuk udah gini aja, beli pompa baru aja. Nah karena kita juga butuh air gitu kan. Nah terus akhirnya kita pasang pompa itu. Akhirnya setelah itu selesai baru kakak saya masuk ke dalam, saya beresin peralatan itu. Saya kaget Mas, depan saya itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri seorang perempuan yang jalan tembus tembok ke arah tetangga sebelah gitu loh Mas. Nah itu seorang perempuan. Saya langsung istighfar, saya mencoba tenangkan diri. Nah kan saya mohon maaf, kan saya punya CCTV, alangkah lebih baiknya kita gunakan, kita pasang di depan. Pasang di depan, CCTV depan itu, ya Allah Mas, ya setelah hari yang saya nggak cerita sama istri. Setelah itu kan istri kan namanya CCTV kan bisa di online kan, di kita kan ada wifi di rumah. Itu kan kita bisa konekkan di handphone kan, ya itu dikonekkan di handphone itu. Yang namanya kita pada saat kita keluar kota kita kita jenguk orang tua di Semarang, itu kita mau ngecek rumah gitu Mas. Di rumah itu saya pasang CCTV itu di area kamar sama di luar. Nah itu mobilitasnya subhanallah luar biasa gitu loh Mas. Bahkan pelnya pun saya punya. Apa aja yang kelihatan di CCTV itu Mas? Di CCTV itu seperti satu di pohon itu perempuan yang gelantungan. Terus ada anak kecil ya lari ke sana kemari. Terus di depan itu kan ada kayak tegalan. Kalau tegalan bahasa sini tegalan itu kayak kebun gitu ya. Kebun itu ada seperti kayak pocong gitu. Tapi pocongnya ini cenderung samar-samar, tapi
Sering pedagang sini juga bilang kok, kalau lewat depan rumah sini pasti, kalau di atas jam 1 pasti lihat gitu loh. Yang satunya lagi seperti, mohon maaf mas, seperti telur gitu. Masnya tahu telur terbang nggak? Telur itu putih, tapi telur itu dalam infrarednya CCTV itu putih membesar, tapi mau masuk rumah itu kayak nggak bisa terus gitu loh, nggak bisa terus. Saya juga nggak tahu. Seperti tapi nyala kalau gitu? Yang nyala, bukan nyala lagi. Saya ada filenya mas. Oke. Ini benar-benar saya nggak bohong. Ya, saya mohon maaf sesuai akidah saya, agama saya, demi Allah saya apa adanya saya cerita ini. Yang satu itu, yang keduanya kalau yang mobilitas yang di dalam itu seperti satu keluarga gitu loh mas. Apa yang saya lihat pada saat pertama kali saya tidur di kamar itu juga saya lihat lagi gitu loh. Tapi di CCTV itu nggak terekam. Yang terekam itu yang di luar gitu loh. Yang di dalam itu nggak terekam, nggak ke save gitu loh. Tapi yang di luar itu ke save di CCTV sampai kita abadikan sampai sekarang gitu loh. Dan saya ini cerita juga di rumah saya yang saya ceritain ini gitu loh. Iya. Dan saya sekali lagi bukan berniat untuk menakut-nakuti ya mas ya. Tapi Mas Angga bercerita tadi sempat sedikit saya menangkap kayak suara bisikan gitu. Tapi saya nggak tahu apakah mungkin itu mas suara dari orang sekitar Mas Angga, mungkin istri atau keluarga gitu. Bukan, istri di kamar itu mas. Itu di kamar. Oke. Dan kalau ini saya anak putri saya. Dan ini jadi mungkin kan kalau sama untuk kerabat Imelda ketahui, saya yang di studio juga ini nggak tahu kenapa tiba-tiba mual merinding. Tapi mungkin bisa dilanjut dulu Mas Angga dari cerita Mas Angga tadi. Setelah itu ada apa lagi Mas Angga gangguannya? Ada ledakan keras banget mas, keras. Itu kurang lebih ya 2 bulan 3 bulan ini. Itu keras seperti rumah itu kayak kayak ketibanan watu gede gitu loh. Apa namanya kejatuhan batu besar gitu loh. Ya. Ini dari atas mas sumber suaranya. Di atas. Pada saat itu kan saya berniatan mau mau ambil mau wudhu ya. Saya mau salat sunnah subuh kan mas ya. Kan mau salat hajat terus mau memasuki adzan subuh kan saya biasa salat sunnah dulu gitu. Nah terus itu saya mau mau jalan itu saya sampai ketakutan mas, saya masuk kamar itu akhirnya ledakan itu keras banget gitu. Sampai subuh saya itu menunggu agak terang dikit gitu loh mas. Nah gitu. Akhirnya saya sama istri baru minta tolong, ayo temenin aku ke belakang mau wudhu gitu. Nah, terus di kamar mandi mas, di kamar mandi itu kalau saya agak sedikit familiar kalau saya nenek itu tadinya saya takut mas, sekarang saya sudah nggak takut karena sudah terbilang sering ya. Jadi nenek itu jalan ke sana kemari kan rumah ini gini mas, rumah ini ada rumah satu lagi gudang gitu loh. Dulu tuh tempat gudang itu dulu tempat buat kalau orang desa itu buat itu loh itu loh mas, masak pakai kayu itu loh mas. Oke. Ya. Semacam kayak pawon terus gitu ya pawon, terus menghubungkan belakang itu sama sumur. Nah, bahkan saya pernah konsultasi sama Romo Kiai saya yang di Semarang. Ya, yang penting kamu ibadah gitu aja. Terus saya kalau kamu pengen tahu kejadiannya itu seperti apa, mohon maaf ini saya dikasih wirid sama Romo Kiai saya. Terus saya wiridkan, saya mimpi mas kejadian itu. Sampai saya ini merinding saya. Kejadian apa itu mas? Jadi keluarga ini kayak dibantai gitu loh, kayak disantet sama si ahli waris gitu loh mas. Ya itu, jadi satu rumah jadi sampai nenek, kakek, sampai anaknya, sampai putunya, sampai ya merinding. Itu yang dilihat sama Mas Angga itu, kalau misal Mas Angga ingat lagi berapa orang? Sekitar 5 mas. Sekitaran 5 mungkin bisa lebih. Karena pada saat itu saya krip gitu loh mas. Yeah. Nggak jelas, terus saya perjelas hilang. Tapi kalau sosok nenek itu sampai detik ini saya masih familiar lah. Oke.
Kalau nenek itu kalau enggak muncul 1 bulan sekali, kadang antara kamar mandinya kan gini Mas, kalau tempat buang hajat sama untuk mandi kan bersebelahan, tengah-tengah itu mesin cuci kan. Nah itu saya hampir sering gitu kalau enggak 1 bulan, tak ketang 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, insya Allah pasti itu. Tapi kalau saya sering gitu itu. Kalau istri saya karena bilangnya Romo Yai supaya agak betah di situ ya, kamu tak kasih bacaan ini, minumkan istri kamu biar agak ketutup gitu. Tapi ya ketutup pun ya juga masih merinding kalau saya keluar kota, saya ada kerjaan keluar kota, pasti istri saya pasti tidurnya di rumahnya ibunya gitu loh. Tapi mau nggak mau kan kita sudah rumah tangga kan, kita nggak mau numpang terus di mertua kan juga malu. Seiring berjalannya waktu kan kita harus mandiri lah, kita harus gimana kita ya gitu Mas. Dan ini barusan ada angin kencang lumayan untuk menggerakkan sketsa dari Mas Bo, tapi arahnya dari kiri. Saya nggak tahu apa, nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Bo. Padahal anginnya dari kiri tapi AC kita dari kanan sebenarnya. AC-nya di kanan tapi anginnya di kiri. Oke, tapi gini Mas, saya mau cerita sebentar. Ini mumpung saya nggak lupa. Boleh? Kemarin ya, tepatnya kemarin itu ada seperti kayak busur panah. Busur panah itu terlihat banget di CCTV. Itu juga kalau Masnya minta filenya pun insya Allah saya kasihkan, saya carikan ada. Itu busur panah itu ada 3 sekitar 4 itu mengarah ke depan rumah tuh. Sampai istighfar merinding saya ya Allah. Itu lewat atau menuju ke arah rumah, Mas Angga? Itu di depan di CCTV itu bukan lewat, tapi ngarah, mau masuk ke rumah gitu loh. Nah, mau masuk ke rumah tapi nggak bisa gitu loh. Seperti telur yang bercahaya putih itu mau masuk juga nggak bisa. Tapi kalau saya tanya itu sama Romo Yai itu apa? Itu katanya teluh. Loh, salah saya apa? Dosa saya apa? Saya sampai bilang sama yang si pemilik rumah. Pemilik rumah nggak mau cerita. Sudah lama nggak ada apa-apa, nggak usah bikin buat gitu. Saya tanya sama tetangga. Oke. Dan tiba-tiba koneksi kita mati, putus. Kerabat email deh. Sambil menunggu cerita dari Mas Angga, ini benar-benar saya pun sekuat tenaga menahan untuk tidak mual ketika on air ini dan mendengarkan cerita dari Mas Angga, karena memang sekarang di studio pun rasanya berat ketika Mas Angga sudah mulai bercerita tadi. Dan ini mungkin untuk Mas Angga yang masih mendengarkan, kami masih menunggu Anda untuk terhubung lagi, karena sepertinya masih banyak detail-detail cerita yang belum bisa saya tanyakan ke Mas Angga. Berlakukan. Oke, sambil kita tunggu kerabat email deh ya, cerita dari Mas Angga sekali lagi. Cerita yang menarik, yang saya benar-benar sangat penasaran untuk terhubung lagi dengan Mas Angga seperti itu. Mungkin sambil saya ingatkan lagi untuk Anda kerabat Imelda untuk bergabung lagi di WhatsApp di 0811. Oke, kita sudah terhubung lagi. Halo, selamat malam Mas Angga. Selamat malam Mas, mohon maaf terputus ya. Mas tadi. Ini tadi tiba-tiba terputus jaringannya. Saya ngubungi Masnya 3 kali nggak aktif gitu. Ini baru aktif. Iya. Dan ini mungkin juga nggak tahu tadi ketika Mas Angga mulai membicarakan tentang teluh. Tadi seperti apa lanjutannya Mas Angga? Mas, saya tarik nafas dulu agak gimana ya. Ya kita sebenarnya kan di sini juga mungkin saya yang berada di studio merasakan beratnya atmosfer cerita dari Mas Angga, apalagi Mas Angga yang berada di lokasi gitu ya. Saya gini Mas, saya agak sedikit tenang. Kalau mohon maaf bukannya saya percaya sama benda itu ya. Saya percaya sama Tuhan, tapi
saya dikasih pegangan Romo ya itu agak sedikit tenang gitu sampai saya menyelesaikan kontrak saya gitu loh Mas. Jadi ibarat kata eman-eman gitu loh Mas, sudah dibayar gitu loh kan Mas. Yeah. Nah terus gini tetangga nggak ada ngasih keterangan, baru tetangga yang agak sekitaran jauh baru cerita semuanya Mas. Ya Allah, mengerikan. Seperti apa itu Mas ceritanya? Cerita tentang apa? Ya ceritanya gini Mas, perebutan harta warisan orang tua leluhurnya gitu. Di rumah itu? Rumah ini itu saksi sejarah gitu loh Mas. Kalau tetangga itu cerita sama saya gitu. Jadi saksi sejarah di mana bahkan saya Mas, kan saya memperbaiki itu belakang pernik belakang kan ambrol kena hujan kan Mas. Nah itu mungkin agak tua, saya perbaiki. Saya menemukan bungkusan itu Mas. Bungkusan itu seperti Masnya tahu damen nggak, bekas pari itu loh. Iya. Nah, itu dipocong 3, dibungkus kain putih, ya sudah sangat kawak sekali kain putihnya, sudah kayak luntur, kayak bulak-bulak, kayak putih kena agak tayang, kayak putihnya kayak agak kuning-kuningan gitu loh. Nah terus saya waktu itu benerin saluran air yang di belakang. Saya kan gali kenapa kok ada pipa bocor atau gimana. Saya gali itu kan saya menemukan itu Mas, kendil itu ya isinya foto, isinya paku, isinya. Saya nggak mau cerita sama si pemilik rumah. Saya juga nggak mau cerita sama istri saya. Takutnya nanti istri saya jadi takut. Jadi ini saya cuma sharing sama kakak saya. Saya sharing sama kakak saya, ini gimana nih Mas, kayak gini. Udah kita sowan ya yuk. Nah, terus ya sudah terlanjur dibayar ya. Eman-eman kalau nggak apa-apa ini. Ya gitu Mas. Tapi ini mohon maaf, kalau di CCTV itu kalau seminggu sekali pasti ada Mas, gitu Mas. Mungkin nanti Mas Angga bisa berikan kita softfile-nya ya, Mas Angga ya. Oh pasti Mas, pasti ini sebagai bentuk wujud tanggung jawab saya bercerita ini benar atau tidaknya, saya kan ada pertanggungjawaban di sini. Jadi saya kasihkan filenya, nanti kirim di mana Mas ya? Nanti bisa dikirim ke Instagram boleh, ke WhatsApp kalau misal ada di nomor ini nggak apa-apa Mas? Oke, siap Mas. Okay. Nah, ini penjelasannya gimana ini Mas? Oke, ini sebelum saya sambungkan ke Mas Boy ya, Mas Angga ya. Saya ingin bertanya-tanya dulu, itu di belakang tadi di mana Mas Angga sempat membetulkan sumur kalau nggak salah ya? Iya betul. Ini apa bentuknya Mas? Maksudnya pekarangan kah atau seperti apa? Kalau sumur di belakang itu seperti lahan sisa gitu aja. Lahan sisa sebenarnya tandon gitu aja. Tapi sumur itu dipakai 2 rumah. Jadi rumah sini sama tetangga sebelah yang masih ada kaitannya dengan, masih bau-bau saudara sama si pemilik ini gitu loh Mas. Oke, itu sumurnya sumur model yang ke atas gitu, sumur tua gitu atau di dalam? Sumur tua Mas, tapi sumurnya itu sekarang jadi sumur bor. Maksudnya jadi sumur sedot pakai pompa itu loh Mas. Tapi yang di atas masih ada? Nggak ada Mas, itu dulunya ada air, terus airnya itu entah kenapa jadi asap gitu Mas. Sekarang dikasih bor gitu, dikasih kayak tralon, terus disedot pakai pompa Shimizu gitu loh Mas. Lalu tadi ketika Mas Angga sempat menemukan bungkusan dan juga kendil, itu akhirnya diapakan Mas sama Mas Angga? Gimana? Ketika tadi menemukan kendil dan juga bungkusan dari damen tadi itu akhirnya diapakan, dibuangkah, dilarung atau seperti apa? Kalau saran dari kakak sih suruh suruh ke air yang kali gitu loh Mas, sungai gitu loh. Air yang mengalir gitu ya? Iya, air mengalir gitu. Saya nurut aja sama kakak gitu. Iya, saya buang. Itu yang bungkusan itu isinya apa tadi Mas? Itu isinya damen itu Mas, bekas pari kering itu. Terus di situ itu ada tali merah gitu loh. Tali merah itu yang nali di damen itu 3, jadi kayak dibentuk
kepala, perut apa itu sama bawah, terus masih dibungkus lagi sama kain putih. Kain putihnya itu juga di tali 3, tapi tali merahnya itu yang di dalamnya, Mas. Oke. Di tali pocong itu ya? Ya, Masnya tahu itu nggak benang wol merah nggak? Iya. Ya kan, ya itu benang wol itu. Oke. Ini langsung saya sambungkan ke Mas Bo ya, Mas Angga ya. Iya. Oke. Mas Bo, ini mungkin kita berdua sama-sama setuju kalau misal cerita dari Mas Angga ini bisa dibilang cerita yang menarik juga. Iya. Dan suasana di studio juga cukup berat tadi, bahkan ketika Mas Angga mulai bercerita. Ya, ini juga bergerak lagi ya Nun Sewu. Ya. Dan ini angin cukup berembus kencang juga di studio. Walaupun kalau di logika juga kayaknya tidak mungkin ya Mas Bo, kecuali berasal dari AC, padahal AC kita dari kanan tapi sumber anginnya dari kiri. Ini banyak sekali sosok yang dilihat atau mungkin gangguan yang dirasakan, termasuk sosok sekeluarga itu tadi, lalu beberapa sosok yang tertangkap CCTV. Dan ini sebenarnya apa Mas Bo? Apakah memang tadi sempat seperti yang dijelaskan adalah menjadi saksi bisu bahwa satu keluarga ini bisa dibilang terkena sesuatu nasib yang buruk gitu? Ya, ini Nun Sewu sangat buat Mas Angga. Dalam Bapak. Ya, ini Nun Sewu sangat buat Mas Angga. Pada waktu pertama kali panjangan cerita saya sudah menggambarkan ini ada berapa, 1, 2, 3 ilustrasi di sini. Ya. Di sini kalau untuk sosoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 di sini. Terus kemudian ada orang tua, cuma di sini saya gambarkan beliau pakai kebaya dengan ada ukirannya di kebayanya ya. Kalau bahasa saya kayak renda-renda seperti itu. Terus kemudian ada anak kecil kayak pakai apa itu, sport apa ini di gambar saya. Terus kemudian bentuk-bentuk satu apa ya? Kalau saya digambarkan gini tuh ada bapak ibu cuma agak transparan. Ada cewek ya, di sini digambarkan suami istri, terus kemudian anak kecil cowok cewek, terus kemudian ada cewek berambut panjang dengan bahasa saya apa sih namanya Mas, kayak gaun ya seperti itu. Cuma di sini gini Mas Nun Sewu, Mas Angga, apa rumahnya panjenengan itu hook atau di pojokan Mas? Bisa terbilang gitu Pak, tapi apa karena ada... kalau tak lihat itu Nun Sewu kayak miring ke belakang ya Mas ya? Kayak miring ke belakang sih Nun Sewu. Lurus. Nun Sewu, di depan betul, rumah Pak. itu Nun Sewu, pondasinya agak retak enggak Pak? Mas Angga, Nun Sewu. Ya betul Pak, betul sangat, lurus sangat. Retak aja pasti Nun Sewu. Demi Allah lurus, retak niku. Mas Angga Nun Sewu sekali. Enggak tahu saya merinding ini. Ya, saya juga dari tadi. Lo malah. Ini jadinya memang hentakannya bagus sekali. Tidak apa-apa, Mas Angga. Ini bukan berarti kita di sini apa ya, isanya gawe-gawe atau buat-buat agar supaya. Demi Allah Pak. Kalau makanya ada pertanggungjawaban dalam, mungkin kalau kirimkan apa videonya itu. Maksudnya di sini saya juga mengomentari ini, terus kemudian bukan saya apa ya, membuat agar suasana lebih seram enggak, karena memang di studio ini pun juga Nun Sewu terasa hentakannya, dan ini juga ini tadi keras ya Mas Yan untuk saya kalau boleh saya ceritakan sketsa yang sudah saya buat hari ini ditumpuk Mas Irfan di sebelah kanan, terus kemudian ini bergerak lagi, sebenarnya mungkin bisa di video nanti, kalau kita juga perlu tanggung jawab juga untuk melihat. Karena di sini juga tidak ada pasangan, hanya AC, itu cuma AC-nya jauh ya, ini Nun Sewu. Memang ada satu hentakan yang besar di sini Mas Angga, Nun Sewu. Kalau boleh saya jelaskan secara logikanya gini. Rumah ini adalah semacam, kalau bahasa saya gini, semacam kayak target. Kalau bahasa saya gitu. Sampai kapanpun rumah ini menjadi target. Kalau boleh kita ibaratkan, kita itu menembak atau memanah, ini adalah papan targetnya rumah ini. Seperti itu. Terus salah saya itu apa gitu loh Pak, mohon maaf. Kalau panjenengan tidak salah Mas Angga. Karena sudah terpoin alamat, letak, jadinya kalau gitu ya. Sudah mungkin kalau di film perang itu sudah kelok gitu. Di-lock. Ya, sudah di-lock targetnya. Kalau panjenengan tidak ada salah,
tapi di sini ada tanahnya yang sudah di-lock, kalau bahasa saya gitu. Bisa dibilang saran Bapak gimana Pak? Saran saya apakah saya udah abaikan aja, pindah aja atau gimana? Kalau nun sewu Mas Angga, karena di sini di Nightmare on the Air ini nun sewu saya tidak mengomentari untuk nun sewu aja. Saya hanya mengomentari yang ini. Intinya seperti itu. Dan kemudian nun sewu, kalau panjenengan lihat lagi di kendil ya, tadi yang nun sewu, kendil itu ditutupi kain putih atau tidak Mas nun sewu? Kendil itu saya temukan itu seperti kayak mungkin kainnya sudah kusam-kusam atau gimana? Masa ditutupi kain di atasnya ya? Ya betul, kain-kain itu saya temukan kain juga, ya betul. Okay. Tapi warnanya sudah agak jelas gitu loh. Di situ warnanya ada paku, ada pecahan leres, pecahan genteng, terus kemudian ada rambut, ada sobekan kain nun sewu, mungkin kain baju itu ya nun sewu. Seperti itu. Betul Pak, itu di dalamnya itu mohon maaf saya sampaikan, itu ada beling, ada paku, ada foto, ada penjepit rambut, terus ada kayak kayak orang nyisiri tomoyo apa Mas? Serit. Ya itu, sisir orang-orang dulu kalau mau ambil tumo itu loh. Serit. Itu ada. Dan nun sewu. Di situ ada gambar cowok, cewek, kayak terkesan suami istri, terus kemudian ada gambar anak enggak? Betul. Ya. Tapi satu keluarga Pak, tapi nenek-nenek sama kakek-kakek nggak ada di foto itu. Nggak ada, Pak. Tapi diwakili oleh serit itu sendiri Mas nun sewu. Gimana Pak? Diwakili oleh simbolisasi dari serit itu sendiri. Seritnya mungkin untuk mewakilkan neneknya gitu ya? Ya, bisa dibilang. Seperti itu. Terus kemudian gini, saya tertarik untuk di bagian belakang sebelah kiri kalau kita menghadap rumah panjenengan. Karena memang rumah panjenengan itu kan posisi tanahnya itu kan jadinya miring ke belakang gitu. Jadi kalau saya tertarik jika kita menghadap rumah panjenengan di pojok sebelah kiri. Apakah ada satu titik di mana lampu itu sering mati gonta-ganti lampu ndak Mas nun sewu? Lepas Pak niku kalau sampai sebel niku. Bahkan setelah lampu itu gini toh Pak, prinsip saya itu kalau bisa jangan ada yang gelap lah, tak padangi kabeh ngono Pak. Nah, itu saya sampai ya Allah, boleh berapa kali, puluhan itu Mas. Udah puluhan. Jadi saya kadang saya juga, tapi waktu itu saya nyalain lagi, terus nggak ada besok, nggak nunggu besok itu saya ke depan ke ruang tamu merokok itu aja belum ada nisa itu aja sudah mati Mas. Itu ruangan apa Mas Angga? Itu kalau belakang itu seperti kalau yang saya bilang itu loh Mas yang dekat sumur itu sama itu yang saya bilang tadi orang masak zaman dulu pakai kayu itu loh. Oke. Ya, itu kan rumahnya itu kan mungkin mohon maaf Pak Wo ya. Pak Wo mungkin tahu itu. Mungkin bisa dalam gambaran Pak Wo itu kan rumah itu kan kita ada satu lagi ruangan yang kayak zaman kalau orang dulu bilang itu pawonan itu loh Pak. Oke. Pawonan gitu Mas ya. Oke. Ini sebenarnya apa yang terjadi di rumah itu Mas Bo? Kenapa satu keluarga ini bisa dibilang kayak terperangkap di situ? Apakah memang suatu hal yang tadi diceritakan Mas Angga atau seperti apa? Ya, kalau bahasa saya gini Mas. Residunya itu masih terkungkung di sana Mas nun sewu. Intinya itu. Terus gini, nun sewu Mas Angga, saya mau tanya. Sempat di hari-hari tertentu panjenengan sempat mencium bau amis, terus kemudian mencium bau jenengan tahu bau ini besi berkarat itu enggak Mas nun sewu? Leres. Betul. Itu kalau nggak Selasa, kalau nggak pas Jumat itu malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Kalau Kamis malam Jumat jarang kayak. Setiap Selasa kadang Jumat itu. Okay. Itu pun jika 1 bulan itu mungkin minggu pertama, mungkin minggu yang ketiga. Itu baunya sampai tekan itu Pak, sampai subuh itu Pak. Dari nggak bau lagi itu ke belakang loh Pak, yang maksudnya bau itu menyengatnya dari dapur ke belakang itu loh Pak. Oke. Yang saya penasaran Mas Bo, ini tadi Mas Angga bisa dibilang sering merasakan bahwa atau mungkin sampai tertangkap CCTV
Sebentar. Mas Angga nun sewu, jenengan merasakan apa ini, Mas? Nun sewu. Hari ini jenengan merasakan apa? Ini. Wah, merindingnya ra karuan, Pak nih. Kalau Pak, iya kok saya telepon ini kayak seolah-olah kayak diawasi gitu ya, Mas. Ada yang nyuruh saya matikan gitu. Nun sewu, mencium bau apa? Saya ada darah ya Pak ya, amis-amis gimana gitu loh. Oke. Sama kok agak wangi-wangi gimana Pak? Oke. Iya, dan itu di belakang suara apa ya, Mas Angga ya? Itu apa? Burung lovebird atau ya? apa? Saya akan punya burung Pak, punya burung lovebird itu. Oh, lovebird ya udah. Lovebird. Okay. Nah, ini kan tadi apa namanya, istri biasa Pak kalau ke belakang takut dianterin sama anak perempuan saya. Kalau nggak ada saya, kalau saya pas nggak ada kerjaan, pas saya ada kerjaan keluar kota, pasti istri saya pasti ke rumah ibunya, nggak mau di sini. Ya. Dan ini sepertinya sedang berbunyi gitu ya, Mas Boy ya? Seperti kayak terganggu gitu burungnya. Ya enggak, kalau bahasa saya tidak. Burung itu aneh Mas. Burung itu kalau apa namanya kayak gini Mas, kayak saya kayak perlambang gitu loh Mas. Burung itu kayak kadang-kadang giber-giber kayak ketakutan gitu loh. Kadang suatu waktu tertentu gitu loh. Padahal burung itu cuma satu, lovebird itu cuma satu. Cuma satu tok itu. Karena satunya kan udah enggak ada. Nah, kalau sekarang sudah tidak begitu kayak tadi ya Mas ya, suasananya ya Mas ya. Agak sedikit tenang. Berkurang tapi, ya Mas. Tapi saya mohon maaf, saya merasakan saya duduk ini kan gini Pak. Saya kan kursi ini kan ada dua, satu kursi lama. Di ruang tamu ini punya dua ruang tamu. Di ruang tamu ini kayak kalau orang desa kan gini Mas, apa namanya, sofa itu ada dua, sofa satu sama sofa sebelahnya ada satu gitu kan. Kalau biasanya kan kalau orang-orang apa di daerah desa itu kan banyak yang itu kan apa namanya, banyak tamu gitu loh, bubuh gitu loh, apa ya, ibarat apa, sering suka bersilaturahmi gitu loh Mas. Ya ini kan kursi ada dua, ini satu sama sebelah. Saya melihat kursi di sebelah ini yang kursi kayak apa kayu itu, seolah-olah ada orang, tapi saya mau menatap takut gitu loh Mas. Di situ ada meja bundar enggak Mas? Ada Pak, betul Pak. Oke, di depan panjenengan. Waduh, iya. Di depan panjenengan Mas. Iya, nggih leres Pak. Oke. Ada apa? Ada apa Mas Angga? Kenapa tadi sempat seperti bingung gitu Mas Angga? Nun sewu, ini kalau panjenengan sekarang duduk itu kan di kursi yang baru ya Mas ya? Iya, leres Pak. Memang ada kursi lama itu kan berarti kursi yang asli di tempat itu ya Mas ya? Di rumah asli itu. Di tempat itu. Oke. Betul, asli itu. Karena memang di sini juga kursi ini juga semacam kayak gini Mas. Barang-barang di situ tuh kayak menciuman, kalau bahasa saya gini. Kok kenapa saya di situ ada meja bunda terus kemudian ada kursi. Kalau bahasa saya kursinya tuh model ini ya, apa ya? Kalau kursi itu model kanjengan itu ya. Yang apa ya, agak pendek terus kemudian melengkung itu ya Mas ya. Ada tangan apa untuk tangan kanan tangan kiri melengkung gitu Mas. Modelnya gitu. Iya, leres Pak. Ya kayak apa zaman dulu itu loh Pak. Kursi kanjengan ya kalau saya bilang. Ya betul Pak. Kanjengan atau sedan ya, model-model seperti itu. Ya, betul Pak, betul. Iya, terus. Nun sewu, rotannya masih ada? Di belakang Pak. Enggak, kursi sedannya atau kanjengannya itu rotannya masih ada atau sudah diganti tidak rotan? Atau hanya kayu semua Mas? Yang asli ada rotannya itu ada di belakang, itu biasa sama tempat saya buat duduk. Kadang kalau saya habis cuci apa namanya, nyuci perabotan saya untuk kerja itu. Nah, terus apa namanya, kalau ini sudah saya ganti Pak. Saya ibarat kata ucapan terima kasih saya sama si pemilik rumah, barangkali nanti suatu saat saya sudah tidak di sini kan, pada kata saya mempunyai etikat baik memelihara, maksud saya gitu. Tapi tadi yang diceritakan Mas Angga seperti ada sesuatu yang duduk di itu, sebenarnya sosok yang mana Mas? Sebenarnya Mas Angga ini juga sensitif juga sebenarnya Mas. Dalam arti jika panjenengan sekarang telepon ini pindah di kursi lama, nanti akan berbeda lagi Mas. Itu nanti gini, bukannya saya meden-medeni atau saya menakut-nakuti panjenengan terus memberikan satu mindset yang ini, enggak. Tapi jenengan nanti bisa merasakan jika jenengan
duduk di kursi lama. Kalau ini kan kursi baru beliau. Berarti kalau saya bayangkan beliau sekarang atau Mas Angga ini telepon di kursi lama, meja bundar, terus kemudian depan sebelah kiri baru kursi tuanya atau kursi lama itu ya Mas ya. Saya menatap aja kayak gimana gitu loh Pak. Saya seolah-olah kayak saya merasa ini telepon-teleponan kayak diperhatikan gitu loh. Okay. Terus istri saya ke belakang tadi, terus masuk lagi juga kayak gimana ya? Kayak enggak tenang. Terus saya suruh masuk gitu, kayak istri saya enggak tenang. Udah masuk kamar gitu. Bentar. Karena kan istri saya kan nggak bisa kalau sama orang perokok kan nggak bisa istri saya, jadi kan. Ya intinya gini Mas, sebenarnya cerita panjenengan ini menarik sekali, cuma karena memang satu waktu juga. Sebenarnya kita mau kepengen berlama-lama untuk menelisik ya. Cuma karena memang Nun Sewu di sini juga istrinya panjenengan juga sudah mulai gelisah, sudah mulai tidak tenang. Ya. Di samping itu juga memang durasinya juga kita sudah lebih ini Mas. Tapi terakhir Mas Bo, ini tadi sesuatu yang datang dan bisa dibilang ngelok tadi kayak telur yang bercahaya tadi yang kelihatan di CCTV, terus habis itu kayak panah tadi juga. Ini sebenarnya ngefek atau Nun Sewu, ini apa itu suara tadi siapa? Nun Sewu. Suara apa itu Mas Angga? Itu kayak apa namanya? Itu loh di belakang itu kayak orang geser itu pintu itu loh Pak. Nun Sewu. Tadi ketawa ya Mas Boy? Kan Nun Sewu Mas, di studio itu kan pakai headphone ya. Di sini enggak kayak orang bicara ya tadi Mas. Ya kayak orang bicara sama ha. Ya, seperti itu. Bukan suara benda. Saya kira Nun Sewu panjenengan bicara sama istrinya panjenengan Nun Sewu. Bukan, istri saya udah di kamar kok. Pintunya itu ditutup. Jadi, Pak. Sekali lagi Nun Sewu Mas Angga, saya tidak menangkuti panjenengan. Karena di sini kita di studio itu kan pakai headphone ya. Dan jadinya terdengar jelas suara-suara. Dan reaksi kita juga bareng ya Mas Boy ya. Kita juga tadi lihat-lihatan loh. Kok suaranya saya kira mungkin panjenengan lagi ngobrol sama sama istrinya panjenengan. Ini Pak, mohon maaf. Ini kalau teror ini bahaya nggak Pak? Iya. Itu yang sebenarnya mau saya tanyakan. Sebenarnya memang, ini. Mohon maaf Bapak, ini sebagai referensi, bukan solusi kan Bapak kan bilang tidak untuk mensolusikan. Intinya, tapi kalau bahasa saya negatif, Nun Sewu. Kalau bahasa saya gitu, Mas Angga, Nun Sewu sekali. Nun Sewu. Oke, jadi mungkin sampai di situ dulu ya, Mas Angga ya. Karena sekali lagi durasinya sungguh sangat terbatas dan sayang sekali. Ya, mungkin ditunggu untuk yang di CCTV-nya. Kami tunggu untuk rekamannya. Nah, ini tadi ada juga suara juga ya? Ada suara juga ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Tuh. Ya. Ini putranya jenengan apa baru gitu. Istri saya sama putra saya di kamar tuh Pak. Ini bersama teriakan marah gitu. Iya. Gitu. Mohon maaf ya, kalau saya apa adanya saya, mungkin kalau mohon maaf, kalau misalnya bisa video call pun nanti pada saat yang off air ya Mas ya, bisa saya tunjukkan, saya kirimkan video kamarnya itu seperti apa videonya. Oke. Boleh. Apa, gitu. Mas Angga nanti nomor ini bisa di save aja gitu ya. Terus nanti bisa dikirimkan via WhatsApp atau mungkin kalau misal Mas Angga punya Instagram nanti tinggal disebutkan saja gitu. Siap ya. Oke. Ya udah. Kita tunggu ya, Mas Angga ya. Ya, sekali lagi terima kasih Mas Angga sudah menyempatkan waktu di malam hari ini. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan semoga semuanya yang dihadapi oleh Mas Angga dan sekeluarga bisa dilewati dan diberikan kemudahan oleh Allah ya. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Angga dan selamat malam.